النبيين والمرسلين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرسخ المخرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Mohon maaf. Jemaah sekalian saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Karena pada sore hari ini kita bersua kembali untuk belajar, meneruskan pelajaran kita tentang filsafat mula sadra. Dan terakhir kita sudah membicarakan tentang prinsipalitas wujud atau asalatul wujud, yang di buku ini dibahas atau ditulis oleh Said Hussein Nasr. Mari kita masuk ke screen. Ini terakhir pembahasan kita tanggal 4 Oktober. Karena pekan lalu tanggal 11 Oktober kita tidak ada kelas, karena pada saat itu kita ada pertemuan di Limus Pratama. Nah, jadi ini terakhir kita sampai di sini. Jadi kita singkatkan satu paragraf ini. Mula sadra menyempurnakan metafisikanya dengan mendasarkan prinsipalitas. Mendasarkan pada prinsipalitas asalah, prinsipalitas itu asalah, keaslian, kemudian gradasi wujud. Gradasi itu tashkik, ya. Jadi ini adalah asalatul wujud, ini adalah tashkik al-wujud, kemudian ini adalah pada wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang terletak pada jantung ajaran-ajarannya. Jadi bisa dikatakan bahwa buku Mula Sadra yang tebal, 9 jilid, berkenaan dengan perjalanan akal, yang 4, biasa disebut dengan Al-Asfar Al-Arba'ah, itu jantungnya atau tulang punggungnya ada 3, yaitu tentang asalat wujud. Minum dulu sebentar. Jadi yang pertama adalah tentang prinsipalitas asalah. Yang kedua adalah tentang gradasi, tashkik. Kemudian yang ketiga tentang wahdah, kesatuan, yang terletak di jantung ajaran-ajarannya. Dia Mula Sadra mengelaborasi berbagai pandangan tentang wahdatul wujud. Kemudian memberikan pemahamannya sendiri mengenai doktrin ini, dengan menganggap bahwa kesatuan ini adalah dalam konteks gradasi wujud, ya. Dan bahwa gradasi wujud adalah dalam konteks kesatuan tersebut, yang bukan hanya menyatukan semua tingkatan wujud, tetapi juga mentransendensi segala sesuatu yang eksis. Jadi mentransendensikan segala sesuatu yang eksis. Jadi artinya segala sesuatu yang eksis itu akhirnya menjadi suci sebetulnya, transenden, melampaui apa yang dicapai oleh panca indera. Kenapa? Karena ternyata ada ikatan antara apa yang kita sebut dengan sesuatu itu dengan wujud tunggal, yang disebut dengan wujud tunggal. Ya. Jadi ada kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Dengan demikian segala sesuatu yang ada menjadi transenden, melampaui. Nah, kalau ini kita lihat sebagai transenden, artinya apa? Artinya untuk sampai kepada Tuhan tidak harus melalui ibadah mahdah, tapi bisa juga dengan bersentuhan, berinteraksi dengan apapun juga. Dengan semut, dengan matahari, dengan bintang, semuanya. Kenapa? Karena dia semuanya menjadi transenden. Dan ada ikatan antara semua yang kita lihat itu dengan yang di atas, yaitu yang disebut dengan kesatuan wujud. Ya. Jadi ini mentransendensikan, sehingga kemudian benda materi itu tidak dianggap lagi sesuatu yang rendah. Ya, dalam pandangan sekularistik atau dalam pandangan dikotomi antara alam atas alam bawah, itu kita menganggap alam bawah ini atau alam materi ini sebagai alam yang rendah. Sehingga mengejar-ngejar materi dianggap, mohon maaf, sebagai menganggap seperti kayak anjing. Kan ada yang seperti itu tuh.
Bahkan ada yang dialamatkan ke hadis bahwa orang mengejar-ngejar dunia itu seperti seekor anjing yang mengejar-ngejar tulang. Nah, jadi itu adalah itu terjadi karena menganggap alam materi itu tidak transenden. Nah, ketika ditransendensikan, tidak bisa seperti itu lagi karena segala sesuatu itu adalah ayatnya dan ini sejalan dengan Al-Quran. Segala sesuatu adalah ayat. Di dalam Al-Quran dikatakan sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami di dalam diri mereka dan di seluruh penjuru. Fil afak di seluruh penjuru, di semua yang ada, wa fi anfusihim dan dalam diri mereka. Ya, hatta yatabayan sampai jelas bagi mereka hatta yatabayan lahum annahul haq, bahwa semuanya ini adalah al-haq. Nah, kalau kita baca ayat itu kan sama dengan ini ya. Coba kita lihat dulu di sini. Dengan demikian, dasar metafisika mula sadra adalah kesatuan ini, wahdah. Ya, tadi di atas ini. Wahdah. Jadi tidak bisa kita membuat pemilihan-pemilihan. Makanya di dalam pandangan mula sadra ini tidak bisa dianggap bahwa sebetulnya setiap benda-benda yang kita lihat itu individual, seperti misalnya semut individual banding dengan misalnya sapi, itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Ya. Ternyata tidak berdiri sendiri. Ya, jadi satu kesatuan, wahdah. Yang kedua prinsipalitas, asalah ini. Tadi prinsipalitas. Dan gradasi, tashkik ini. Ya. Jadi, gradasi. Jadi 3 unsurnya ini, wahdah, kesatuan, prinsipalitas itu yang asli, prinsip. Asalah, ingat kata asalah asli, ini asalah dari kata asli. Ya. Dan gradasi, tashkik, grade. Ya. Tiga kata ini tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa dikatakan ini 3 yang merupakan jantung ajaran-ajaran Muladhara. Kita anggap 3 ini sebagai backbone-nya, sebagai tulang punggung daripada ajaran-ajaran Muladhara. Jadi kalau kita ingin memahami Muladhara, ya kita pahami yang 3 ini, apa yang disebut dengan wahdah, apa yang disebut dengan asalah, apa yang disebut dengan tashkik. Ya. Kalau kita pahami wahdah tanpa memahami asalah, nanti kita akan menjadi penganut monisme. Ya. Maka kemudian kita paham bahwa ada asalah. Walaupun kita sebut tadi semut, kecoa, cecak itu adalah tanda kebesaran Allah, tapi itu bukanlah asalah. Ya, jadi ada asalah di sini. Aslinya wujud, asalatul wujud, prinsipalitas wujud. Ya, jadi harus kita pahami. Nah, kemudian bagaimana menjelaskan yang wujud yang tunggal itu dengan seperti tadi yang lain? Ya, kita memahami benda-benda tadi ataukah makhluk-makhluk tadi seperti tadi semut, kecoa, cacing, cecak, bahkan bumi, langit, dan sebagainya. Ya, untuk menjelaskan itu adalah terjadi gradasi dari sini ke sini. Dari yang prinsipil, yang mendasar, yang asli, menuju kepada yang bayangan ini. Jadi, pergerakan dari prinsipalitas menuju kepada selainnya adalah bersifat gradatif. Bersifat tashkik, gradasi. Nah, dan gradasi ini tidak terpisah. Jadi walaupun ini bergradasi, tapi bukan berarti yang ke bawah ini terpisah dari pusat. Ya. Seperti misalnya apa ya? Kita melihat warna, kan warna itu kan hasil gradasi ya. Nah, seakan-akan setelah warna muncul, katakanlah warna biru, seakan-akan berdiri sendiri. Dan seakan-akan tidak ada hubungannya dengan warna hijau misalnya. Ya, padahal kan sebetulnya ada gradasi. Nah, karena gradasi itu kita tidak perhatikan, maka seakan-akan berdiri sendiri. Ya hijau sendiri, biru sendiri kan begitu. Padahal sebetulnya itu adalah warna bergradasi. Nah, begitulah juga ini. Nah, kalau kita memahami ini, maka kemudian kita sampai pada yang prinsip kemudian yang dibawa bergradasi ini menjadi satu kesatuan. Jadi makanya 3 unsur ini tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya apapun, sekecil apapun sesuatu, tak pernah berpisah dengan prinsipalitas wujud. Itu disebut dengan wahdah. Ya. Karena kalau dia berpisah, katakanlah misalnya kita ambil contoh yang paling kasar ya. Katakanlah misalnya cacing atau cecak berpisah dengan dia, Tuhan, atau yang prinsip. Kan berarti cecak berdiri sendiri. Coba kita renungkan. Nah, kalau dia berdiri sendiri kan dia sama dengan Tuhan, tidak mungkin kan? Karena satu-satunya yang bisa berdiri sendiri adalah yang prinsipalitas ini.
Ya kan itu apa namanya itu prinsipnya mengatakan tuh kaidahnya mengatakan bahwa hanya yang asalatul wujud ini ataukah hanya wujud wajib itulah yang memiliki kemampuan untuk qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Ya. Selain daripada dia tidak memiliki qiyamuhu binafsihi, tidak memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Apa artinya tidak memiliki kemampuan berdiri sendiri? Selalu terikat, tergantung. Ya, selalu terikat, tergantung kepada yang prinsip ini. Makanya segala sesuatu yang prinsip ini disebut dengan bergantung, tempat bergantungnya kepada yang satu. Allahus samad, kamu gitu. Allah tempat bergantung. Ya. Jadi segala sesuatu selain dia adalah bergantung. Ya. Dan itulah sebabnya ketika manusia pertama kali dibicarakan dalam surat Al-Alaq, ayat pertama turun, surat pertama turun, yang pertama disampaikan adalah bahwa manusia itu sesuatu yang bergantung. Dan bukan hanya manusia sebetulnya, tapi apapun terkait dengan manusia, alam semesta ini, bergantung. Kata bergantung itulah yang disebut dalam bahasa Arab alak. Alak itu artinya bergantung. Ya. Maka dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alak, begitu. Manusia diciptakan itu dari sesuatu yang bergantung, min alakin. Jadi segala sesuatu bergantung. Kalau tidak bergantung, berarti dia berdiri dengan sendirinya. Ketika dia berdiri dengan sendirinya, berarti memiliki kaidah sama dengan asalah, yaitu qiyamuhu binafsihi. Ketika dia qiyamuhu binafsihi, maka semuanya sifat-sifat asalah dipakai oleh dia. Termasuk misalnya kidam, bako, kamu gitu. Kenapa berdiri dengan sendirinya? Ya, apa buktinya kita tidak berdiri sendirinya? Kita tidak bako, kita tidak kekal. Karena kita tidak sendiri. Maunya kan kita ini kekal, kekal mudanya, kekal kuatnya, kekal sehatnya, kan begitu. Kekal hidupnya, tapi faktanya tidak. Kenapa? Karena kita bergantung ya, kepada yang maha kekal. Nah, relasi yang maha kekal dengan yang dibawa yang bergantung, relasinya bersifat tashkik ini. Nah, tashkik ini artinya tidak berdiri sendiri, tetapi diikat oleh satu prinsip namanya wahdah, kesatuan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak sekalian ya. Alam semesta berasal dari wujud hakiki. Ya. Jadi alam semesta itu berada dari wujud hakiki. Ya. Ini disebut dengan pure being. Ya. Jadi alam semesta ini berasal dari wujud hakiki nih. Ya. Pure being. Ya, wujud asli. Pure itu kan asli ya. Pure murni, hakiki. Tidak ada campurannya. Makanya gerakan dalam Islam yang katanya ingin memurnikan ajaran Islam dengan menghilangkan yang lain-lain itu yang disebut sebagai budaya, bid'ah dan sebagainya, disebut dengan kaum Puritan, dari kata Puritan. Ya. Orang yang ingin mensucikan, memurnikan Islam. Karena pure itu artinya murni. Sama misalnya dalam Kristiani juga, yang disebut dengan Protestan itu dianggap sebagai Puritanik, kaum Puritan. Ya. Karena ingin memurnikan ajaran agama Kristen yang menurut mereka tidak ada pada zaman Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya pure artinya murni. Ya, jadi wujud hakiki pure being. Ya. Nah, jadi alam semesta ini berasal dari sana. Karena kalau tidak berasal dari sana, berarti dari mana asalnya? Kalau tidak berasal dari sana, hanya dua kemungkinan. Berarti alam semesta juga kekal juga, tidak pernah berasal, tidak pernah ada awalnya. Yang kedua, pernah tidak ada. Tapi ketika dia pernah tidak ada, tidak bisa menjelaskan keberadaannya kalau tidak ada wujud yang mendahulunya. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri. Ya, jadi dengan demikian kita terjebak di sana. Maka satu-satunya jalan yang masuk akal adalah bahwa ada namanya wujud murni. Ya. Wujud murni artinya apa? Wujud murni yang tidak diwujudkan oleh apapun juga. Wujud murni yang tidak terikat oleh ruang waktu. Ya. Namanya wujud hakiki, pure being. Melalui keadaan-keadaan yang mana semua derajat dan tingkatan wujud dipisahkan satu sama lain oleh intensitas. Ya, dipisahkan satu sama lain oleh intensitas dan kegelapan cahaya itu sendiri. Jadi artinya apa? Satu sama lain itu seakan-akan terpisah. Ingat, seakan-akan terpisah ya. Ya, seperti tadi warna sebetulnya bergradasi. Jadi kalau kita lihat
seakan-akan warna yang di bawah itu terpisah dan di atas, padahal sebetulnya tidak. Ya, coba deh kita lihat di sini apa namanya gradasi warna ya, kita lihat di sini gradasi warna. Ini dia gradasi warna. Coba kita lihat gambar gradasi warna di sini nah. Ambillah contoh gini. Nah, ini adalah gradasi warnanya. Ini paling gampang nih kita ambil. Ya. Ini kan bergradasi sebetulnya nih. Kalau ini bergeser ke sini, lama-kelamaan bergerak sini jadi warna hijau. Bergeser ke sini, lama-kelamaan berwarna kuning. Bergeser ke sini, lama merah. Ya, begitulah, ini gradasi namanya nih. Ya. Jadi warna bergradasi. Cuma masih agak besar ini kelihatannya. Ini aslinya halus ini. Kalau halus, tidak kelihatan. Tidak kelihatan sekat-sekatnya. Nah, begitulah. Jadi bergradasi. Sehingga setelah bergradasi, seakan-akan warna ini pisah dengan warna ini, kan begitu. Seakan-akan warna biru ini bisa berbeda sekali dengan warna kuning di sini. Padahal kan sebetulnya nggak bisa ada warna kuning kalau tidak ada gradasi dari sini. Jadi kalau kita tarik dari sini, kuning ini adalah gradasi dari biru. Kalau kita tarik dari sini, biru gradasi dari kuning, kan begitu. Ya. Jadi kalau kita tarik dari sini, berarti biru ini gradasi dari kuning, lari ke sini nih. Lama-kelamaan jadi biru nih. Kalau kita tarik dari sini, berarti kuning adalah gradasi dari biru nih. Ya, gini terus-terus. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau ini warna bergradasi, lalu di mana pure being-nya kira-kira gitulah. Di mana aslinya ini warna? Nah, kalau untuk warna aslinya adalah cahaya, gitu. Karena ini kan sebetulnya adalah panjang gelombangnya cahaya aja. Ya. Jadi penyebab terjadinya gradasinya adalah karena panjang gelombang cahaya itu berubah-ubah terus-menerus sehingga melahirkan warna-warna yang berbeda-beda. Nah, jadi itu adalah dari sisi lahiriah ya. Ini juga kayak gini ini bergradasi ke sini. Ya. Ini kalau kita lihat di sini juga nih, ya bergradasi. Dari sini ke sini ke sini nanti gelap lagi, kurang lebih begitulah. Ini baca nih gradasi warna ya. Kayak gini-gini. Nah, jadi alam semesta berasal dari wujud hakiki atau pure being. Apapun nanti kita menyebutnya, itu kan cuma sebutan, namanya predikat. Tapi intinya adalah wujud hakiki. Ya. Dia ada, intinya adalah dia ada, wujud. Wujud itu artinya ada. Entah disebut nanti Allah, entah disebut dengan Rob, entah disebut dengan Yehua, ya. Entah disebut dengan God, entah disebut dengan Lord, entah disebut dengan Gusti, entah disebut dengan Tuan atau Tuhan, entah disebut dengan macam-macam. Ya. Pokoknya selama sebutan itu merujuk kepada wujud hakiki, berarti benar. Ya. Bisa dipakai. Ya. Jadi alam semesta berasal dari wujud hakiki pure being melalui keadaan-keadaan yang mana semua derajat dan tingkatan wujud dipisahkan satu sama lain oleh intensitas. Jadi ingat intensitas. Kalau kaitannya tadi dengan di sini adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau iluminasi, intensitas iluminasinya. Dan itu adalah ditentukan oleh gelombang cahayanya. Jadi gelombang cahaya. Jadi menyebabkan warna-warni berbeda. Karena sebetulnya kita paham juga sekalian bahwa sebetulnya yang berwarna itu kan cahaya. Nggak ada benda yang berwarna sebetulnya. Gitu. Dalam teori fisika, yang berwarna itu cahaya. Cahaya itu berasal dari warna. Dan ini membuktikannya paling gampang. Yaitu apabila kita tiadakan cahaya, semuanya menjadi sama. Ya. Tidak ada warna-warni pada benda-benda di sekitar kita. Kalau gelap gulita pada malam hari atau gelap gulita, tidak ada warna-warni. Ada warna-warni muncul kapan? Ketika muncul cahaya. Berarti yang memunculkan warna-warni itu cahaya sebetulnya. Begitulah juga dengan alam semesta ini, yang memunculkannya adalah dia. Jadi ulangi lagi, alam semesta berasal dari wujud hakiki, pure being, melalui keadaan-keadaan yang mana semua derajat dan tingkatan wujud dipisahkan satu sama lain oleh intensitas dan kegelapan cahaya. Maksudnya itu semakin tinggi, semakin rendah tingkat intensitasnya, semakin gelap. Nah, gitu. Jadi kata gelap itu sebetulnya adalah intensitas cahayanya rendah. Ya. Jadi yang disebut dengan kegelapan itu intensitas cahayanya sampai pada tingkat ketika tidak ada intensitas cahaya, gelap sama sekali. Ya. Dan kegelapan cahaya wujud itu sendiri. Jadi yang ada hanyalah intensitas
dan kegelapan cahaya wujud itu sendiri. Kuiditas atau apa yang tampak sebagai sesuatu yang real tidak lebih dari abstraksi. Ingat, ulangi lagi di sini. Kuiditas itu adalah lawan daripada wujud kan? Ada wujud, ada kuiditas. Ya, ada wujud, ada mahia. Itu mahia itu kita artikan dengan kuiditas. Ya. Jadi kuiditas ya atau apa yang tampak sebagai sesuatu yang real. Ya. Jadi kata-kata apa yang tampak sebagai sesuatu yang real itu adalah kuiditas. Ya. Jadi apa yang tampak sebagai sesuatu yang real. Makanya kan kuiditas ini atau mahia ini dulu dengan kata mahia. Apa dia? Jadi apa? Mahia, mahwaya. Kita sudah terangkan dulu asal-usul kata mahia dari kata mahwa. Jadi kuiditas atau apa yang tampak sebagai sesuatu yang real tidak lebih dari abstraksi. Jadi ingat, tidak lebih dari abstraksi yang dibuat oleh pikiran terhadap batasan-batasan tingkatan wujud yang bermacam-macam. Ya. Batasan-batasan yang dengan cara apapun tidak dapat mencegah semua tingkatan ini untuk menyatu satu sama lain dan pada faktanya merupakan wujud hakiki itu sendiri. Ya, lagi-lagi harus kita baca pelan-pelan di sini. Ya. Kuiditas atau apa yang tampak sebagai suatu yang real ya, tidak lebih dari abstraksi yang dibuat oleh pikiran terhadap batasan-batasan tingkatan wujud yang bermacam-macam, batasan-batasan yang dengan cara apapun tidak dapat mencegah semua tingkatan ini untuk menyatu satu sama lain dan pada faktanya merupakan wujud hakiki itu sendiri. Ya. Huwa ma huwa. Jadi namanya huwa ma huwa. Dia tapi bukan dia. Ya. Huwa ma huwa. Jadi lagi-lagi kita baca dari sini ya. Karena ini penting untuk memahami kehidupan kita. Kuiditas, ingat kata kuiditas itu ya. Kuiditas itu adalah mahia. Jadi bagi yang baru bergabung, ada istilah wujud, ada istilah mahia. Ya. Wujud itu disebut dengan pure being. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kuiditas, ya, atau esensi, terkadang menyebut esensi. Kuiditas, ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah mahia. Mahia dari kata mahua tambah ya. Mahuwaya. Ya. Seperti Muhammad, Muhammadiyah, Islam, Islamiyah, kayak gitu. Mahua, mahuwaya. Gitu. Kemudian di takhfif namanya menjadi mahia. Jadi kuiditas atau apa yang tampak sebagai sesuatu yang real tidak lebih dari abstraksi yang dibuat oleh pikiran. Jadi ingat, oleh pikiran kita. Jadi di pikiran terhadap batasan-batasan tingkatan wujud yang bermacam-macam. Jadi ingat, jadi ada dua hal di sini. Sesuatu yang real dan di pikiran. Jadi dua di sini. Ya. Jadi ada di sini juga pikiran. Pikiran itu kan dalam diri kita. Kita katakan sesuatu yang real itu di luar. Ya, misalnya pohon kelapa kan di luar. Kemudian pohon kelapa itu diabstraksi oleh pikiran kita, masuk dalam pikiran, kan begitu. Nah, kenapa disebut abstraksi? Karena ketika masuk dalam pikiran, dia bukan pohon kelapa konkret. Kalau pohon kelapa konkret tidak bisa masuk dalam pikiran kita kan, nggak muat. Jadi pohon kelapa di luar, masuk dalam pikiran, prosesnya namanya abstraksi. Dibikin abstrak, ingat abstrak lawannya konkret. Sama kalau kita melihat api di luar, ketika masuk dalam pikiran itu malah proses abstraksi namanya. Karena kalau aslinya api nggak bisa masuk dalam pikiran. Kalau masuk dalam pikiran, iya pikiran kita terbakar, panas kan itu api. Ya. Jadi apa yang ada di luar itu efeknya tidak masuk dalam pikiran, seperti batu. Apa efeknya batu? Berat, tidak masuk dalam pikiran. Api, apa efeknya api? Panas, tidak masuk dalam pikiran. Es batu, apa efeknya es batu? Dingin, tidak masuk dalam pikiran. Ya. Tapi pikiran memahami bahwa yang namanya es itu dingin. Pikiran memahami bahwa api itu panas, tapi panasnya api tidak masuk dalam pikiran. Nah, itu disebut dengan proses abstraksi. Ya. Jadi sesuatu yang real tidak lebih dari abstraksi yang dibuat oleh pikiran terhadap batasan-batasan tingkatan wujud yang bermacam-macam. Ya. Batasan-batasan yang dengan cara apapun tidak dapat mencegah semua tingkatan ini untuk menyatu satu sama lain
Jadi ingat, tetap menyatu satu sama lain. Dan pada faktanya, itu semuanya merupakan wujud hakiki itu sendiri. Karena ketika kita melihat warna-warni tadi, apa yang kita saksikan? Sebetulnya hakikatnya cahaya. Walaupun kita tidak melihat cahayanya. Kalau kita lihat cahaya, lihat ke matahari. Tapi di depan kita sekarang kebetulan masih siang, coba lihat di depannya masing-masing, pasti ada warna-warni. Ya, ada kucing warna coklat. Ada apa namanya, ayam berwarna hitam. Ada apalagi, ada meja berwarna putih. Nah, itu kan semuanya dari cahaya sebetulnya. Ya, cuma cahayanya kelihatan di situ, kelihatannya di sana di matahari. Nah, begitulah juga dengan apa yang nampak ini. Ya. Pada hamparan luas manifestasi universal, ingat, pada hamparan luas manifestasi universal, terdapat begitu banyak kehadiran atau tindakan wujud yang menghijab sekaligus menampakkan wujud tunggal. Jadi, menghijab sekaligus menampakkan. Menghijab, kenapa? Karena dengan melihat tembok yang berwarna putih, kita tidak melihat matahari. Tapi sekaligus menampakkan. Kenapa? Karena akal kita mengatakan bahwa tembok itu nampak warna putih karena terkena sinar matahari. Ya. Jadi hijab sekaligus menampakkan. Nah inilah, ingat tadi kata pikiran di sini, dalam diri kita ini. Sedangkan yang tadi sesuatu yang dilihat dari luar, seperti tadi matahari dan sebagainya, apa seperti tembok. Ini yang disebut dengan dalam surat Fussilat itu. Coba kita lihat di sini. Ya, coba kita analisa ayat ini. Ayat 30, berapa? 53. Ya, ini dia. Kita kasih kisah sedikit ini. Kelihatan di sini. Nah, ini. Nah, di sini dikatakan sanurihim. Kami akan perlihatkan ayatina, ayat-ayat kami. Sanurihim ayatina. Ayat itu tanda-tanda. Bukan dia tandanya. Kalau bahasa lainnya jejak. Ya. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka. Kenapa menggunakan kata sanurihim? Akan, padahal sudah ada. Karena tidak semua orang langsung melihatnya. Kecuali mau memperhatikannya, maka akan. Apa artinya kalau manusia menggunakan renungannya, maka dia akan menyaksikan itu. Maka menggunakan kata sa di sini, sa ini adalah saufa. Sin ini dalam bahasa Arab adalah huruf istiqbal. Ya. Sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, fil afak. Jadi kata-kata ayat kami itu ayat. Seperti tadi misalnya, warna itu bukan cahaya, tetapi tanda kalau ada cahaya di sana. Ulangi lagi, warna-warni tadi yang ada di tembok, di benda-benda di depan kita, itu bukan cahaya, tetapi tanda kalau ada cahaya. Cahayanya kan di sana matahari. Ya. Jadi makanya sudah dengan ayat. Jadi sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami fil afaki, ya, di dalam penjuru, di dalam segala penjuru. Ya. Artinya di mana-mana. Kan kata segala penjuru kan berarti di mana-mana. Ya. Di segala ufuk. Afak ini bentuk jama dari ufuk. Ufuk itu sudut-sudut, segala sudut. Ya. Segala sudut itu kami perlihatkan. Dalam segala sudut. Wafi anfusim, dan dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau kita tarik-tarik, ini adalah yang ada di luar sana, sesuatu yang real kelihatannya, tapi ini adalah pikiran kita. Jadi apa yang ada di sini adalah abstraksi daripada ini. Jadi kita bisa mengetahui sesuatu karena dua hal. Ada sesuatu di luar yang merupakan ayatnya, dan kita mampu mengabstraksikan. Ya. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh manusia. Kemampuan abstraksi yang ada pada ufuk ini, segala ufuk, menjadi masuk dalam diri manusia, itu hanya manusia melakukannya. Ya. Melalui proses panca indera dan berpikir. Ya. Makanya Al-Quran mencelah sekali orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, pendengaran dan penglihatannya. Karena akal pikiran, pendengaran, dan penglihatan adalah alat untuk melakukan abstraksi terhadap ini. Ya. Jadi abstraksi terhadap segala penjuru untuk masuk ke dalam diri kita.
Jadi sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusim, dan dalam diri mereka sendiri. Hatta sampai atau sehingga ya tabayyana jelas lahum bagi mereka annahu bahwa dia yang tunggal, ingat hunya ini tunggal satu, huwa itu adalah dia kan, annahu al-haqqu, bahwa semuanya itu adalah dia, artinya bahwa semua yang kita lihat di sini adalah dia. Ya, sesungguhnya yang ada di sini kelihatannya banyak tapi tunggal, dan itu adalah dia sebetulnya. Ya. Jadi nampaknya afak ini bentuk jamak, ya. Anfus juga dalam bentuk jamak, tetapi sebetulnya semuanya itu tunggal, anahu. Ya. Kan di sini anahu ini bentuk tunggal. Ya. Al-haq. Coba kita lihat merujuk kemana hu-nya di sini. Ya. Karena hu itu kan tunggal. Hu itu adalah domir dari kata huwa. Ya. Atau orang ketiga. Satu orang ketiga tunggal. Nah, di sini ayatnya bentuk tunggal. Maaf, itu jamak ini. Jamak perempuan, muzakkar muannas salim. Ya. Ini juga bentuk jamak juga. Ini bentuk jamak juga. Ya. Nah, sekarang hu-nya kemana di sini? Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusim, hatta sampai yatabayyana jelas lahum bagi mereka annahu, sungguhnya dia, huwa, di siapa ini? Al-haq, ya. Jadi segala sesuatu ini hakikatnya adalah dia, Allah. Kalau dikata-kata di sini sama kan ini? Ya. Semua tingkatan ini untuk menyatu satu sama lain, dan pada faktanya merupakan wujud hakiki dia kan ini. Annahu, oh gitu. Annahul haq, dialah yang hakiki. Annahul haq. Ini kan al-haq di sini kan hakiki nih. Ya. Dari kata hakiki itu dari kata hak, ya, annahul haq. Jadi ayat ini kemudian ini masuk menjadi ayat, kata-kata di sini sebetulnya nih. Ya, jadi kalau kita baca dari sini ke sini itu tadi ayat itu sebetulnya. Kuiditas atau apa yang tampak sebagai sesuatu yang real, yang tadi distilahkan fil afaki, tidak lebih dari abstraksi yang dibuat oleh pikiran. Wa fi anfusim, kan begitu. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusim. Ya. Ya, hatta yatabayyanu annahul haq. Semuanya adalah wujud hakiki itu sendiri. Ya. Jadi kualitas atau apa yang tampak sebagai sesuatu yang real tidak lebih dari abstraksi yang dibuat oleh pikiran terhadap batasan-batasan tingkatan wujud yang bermacam-macam itu. Ya. Batasan-batasan yang dengan cara apapun tidak dapat mencegah semua tingkatan ini untuk menyatu. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa mempartisinya untuk menyatu satu sama lain. Jadi artinya satu sama lain itu satu kesatuan. Kayak tadi warna-warni di sini. Kalau kita lihat kan berbeda-beda. Pada suatu ini satu kesatuan ini, ya, satu kesatuan. Kayak gini, seakan-akan berbeda-beda ini satu kesatuan ini, ya. Yang ada hanya cahaya itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ini gambar-gambar ini semuanya ini. Ini satu kesatuan. Seakan-akan kan berbeda-beda. Ini seakan-akan ada hijab di sini antara hijau muda dengan hijau tua. Ya, bahkan antara ini yang muda dengan muda berikutnya pasti ada, seakan-akan ada hijab. Pada sebetulnya itu adalah gradasi, dan kita bisa menyebutnya dengan satu hal, warna. Kita bisa menyebutnya lagi dengan lebih tinggi, yaitu cahaya. Karena warna dari cahaya. Nah, seperti di sini nih, sudah kayak menyambung, tidak jelas nih. Ini gradasinya, ya kayak gini sini nih, ya. Nah, jadi kayak gini-gini nih. Ini kan tidak jelas gradasinya nih, ya. Tidak jelas maksudnya batasan-batasannya, tapi ada tetap kelihatan perubahan di sini, dari sini ke sini berbeda. Oh, ini gradasi ke sana, ya. Ya, jadi sudah jelas Mas sekalian. Pada hamparan luas manifestasi universal terdapat begitu banyak. Pada hamparan luas manifestasi universal terdapat begitu banyak kehadiran. Ya, banyak kehadiran. Kayak gini tadi nih, banyak sekali warna-warni di sini. Kalau kita lihat di sini, ya. Kalau dikasih partisi-partisi kelihatan banyak sekali. Ya. Dan di sini dengan sini masih bisa dikasih partisi di sini. Ya. Seperti tadi di sini juga nih, ya nih. Partisi-partisi. Seakan-akan banyak, kita menyebutnya plural, tetapi sebetulnya singular. Huwa ma huwa. Satu tapi bukan dia satu itu. Jadi pada hamparan luas manifestasi universal terdapat begitu banyak kehadiran.
Ingat, kata kehadiran sini dikasih tanda petik. Atau tindakan wujud yang menghijab sekaligus menampakkan wujud tunggal tadi. Nah, inilah tadi yang dikatakan di sini dalam ayat ini, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi, ya. Apakah belum cukup, ya. Birabbika, dengan Tuhanmu, annahu, bahwa dia, baru ini hu-nya di sini besar, ini dia. Di sini tadi kan tidak. Anu, sungguhnya dia, Rabbika maksudnya di sini, hu-nya kembali ke dalam Rabbika, ala terhadap segala sesuatu, syahid, menyaksikan. Kan biasanya ala kulli syai'in qadir. Di sini menggunakan ala kulli syai'in syahid. Artinya apa? Menyaksikan, dia ada di sana. Yang menyaksikan ada. Ingat, yang saksi itu kan ada, menyaksikan. Dia ada di situ. Jadi pada semua fenomena di seluruh ufuk, bahkan pada diri kita masing-masing, sebetulnya dialah yang ada di sana. Apa bukti keberadaannya? Annahu ala kulli syai'in, segala sesuatu, sekecil apapun atau sebesar apapun, sekecil atom, sebesar makrokosmos, dia menjadi saksi di sana. Jadi ayat 53 ini menjelaskan tentang satu, yaitu prinsipalitas wujud, yang kedua gradasi wujud, yang ketiga adalah wahdatul wujud. Kalau kita lihat ayat ini, tiga apa di dalam ayat surat 4153 ini, ya. Coba deh renungkan ayat-ayat ini, ya. Nah, jadi ayat-ayat ini banyak dalam Al-Quran. Ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Coba kita misalnya lihat di sini surat Al-Baqarah 115. Kita renungkan ayat-ayat seperti ini. Walillahi al-masyriq wal maghrib. Jadi apa yang kita sebut ruang waktu, timur dan barat, itu kan ruang. Itu kepunyaan Allah. Apa artinya kepunyaan Allah di sini? Allah ada di sana. Ya. Walillahi masyriq wal maghrib. Artinya apa saja yang ada sama tadi di sini. Fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi dalam timur dan barat atau pada realitas apapun, atau bahkan dikatakan fa'aina matu'allu, kemana saja kau menghadap, apa saja yang kamu lihat, melihat yang kecil seperti proton, neutron, elektron, atau yang besar seperti makrokosmos, ataupun universe atau bahkan multiverse, aina matu'allu, kemana saja kau menghadap, fatama, maka di sana, di situ, sama itu di situlah. Ya, kemana saja, di situlah. Lihat cecak, lihat lihat nyamuk, lihat bakteri, apa saja, fatama, di situlah. Wajhullah, wajah Allah. Ya. Jadi wajah Allah yang ada di sana itu nih, wajah Allah yang ada di sana. Fatama wajhullah. Ya. Fatama wajhullah. Yang ada di sana adalah Allah. Inna Allah, sungguhnya Allah, wasi'un alim. Maha luas, maksudnya maha luas, menjangkau semuanya. Ingat kata-kata rahmati wasi'at kulla syai'. Menjangkau segala sesuatunya, dan segala sesuatunya sebelum menjadi sesuatu, dia adalah ilmunya. Makanya disebut dengan alim. Beda dengan kita. Sesuatu menjadi sesuatu baru kita ketahui. Kalau Tuhan terbalik. Pengetahuan Tuhan dulu menjadi pengetahuannya, baru menjadi sesuatu. Jadi makanya wasi'un alim. Jadi walillahil masyriq wal maghribu fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallah wasi'un alim. Ini ayatnya seperti ini dalam Al-Qur'an sama semuanya, ya. Ya, coba misalnya kita lihat surat Al-Baqarah juga misalnya ayat Ayatul Kursi misalnya gitu ya. 255 kan sama sebetulnya. 255. Ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada selain dia. Berarti tunggal ini. Ya, yang disebut tadi dengan istilah di sini wujud hakiki kan, pure being. Huwa. Dialah al-hayyu al-qayyum. Dialah hidup. Ya. Dan dialah al-qayyum. Dialah yang mengatur semuanya. Kata-kata al-qayyum itu aktivitas. Jadi kan yang kita saksikan ini adalah hidup dan gerak. Nah, hidup ada gerak. Bahkan hidup sendiri adalah gerak. Cuma hidup itu geraknya tidak kelihatan karena gerak bertumbuh namanya. Kalau yang lain kan geraknya kelihatan. Roda berputar itu geraknya kelihatan. Tapi kalau bertumbuh enggak. Tapi dia gerak juga. Nah, dialah semuanya di sana nih.
dia semuanya di situ. Artinya dialah yang menyebabkan kehidupan ada, dialah menjadi sumber semua aktivitas gerak. La ta'khudhuhu sinatun, dan karena dia sumber, maka dia yang lain itu datang setelah sumber itu, maka dia tidak ada sina, tidak ada kantuknya, tidak ada naum, tidak ada tidurnya. Contohnya misalnya jemaah sekalian berbahagia, listrik. Ya, listrik itu kan dibentuk oleh gerak apa namanya, gerak dinamo, kamu gitu. Nah, gerak dinamo dalam itu kan tidak pernah capek sebetulnya. Ya, tidak pernah capek, karena memang begitulah sifatnya dia. Ya. Nah, itu masih gerak itu kan masih ada yang menggerakkan. Bagaimana dengan Tuhan yang menjadi sumber segala gerak, sumber segala kehidupan. Jadi tidak mengenal kata sina, tidak mengenal kata naum, kantuk dan naum. Lahu ma'afis samawati, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Seperti tadi, lillahi ma'afis samawati wa fil ardh. Atau kalillahil masyriq wal maghrib. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Maka siapa lagi yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali atas sisinya. Artinya, kita bisa artikan tidak ada satupun yang memberikan manfaat, pertolongan, kecuali pasti itu hukum Tuhan. Air misalnya bisa menghilangkan dahaga. Itu kan kita anggap syifanya, ya, syafaatnya air di dunia ini ya, syafaatnya air menghilangkan dahaga. Kenapa bisa menghilangkan dahaga? Ya karena Tuhan memberikan hukum untuk itu. Tapi kalau bukan air, minyak tanah misalnya, ataukah solar, ya nggak bisa. Sama-sama cair. Nah, jadi dengan demikian ada yang Allah tetapkan sehingga mendapatkan syafaat. Bisa memberikan syafaat maksudnya. Jadi air bisa memberikan syafaat kepada dahaga. Makanan bisa memberikan syafaat kepada rasa lapar. Nah begitu. Kemudian apa tadi? Tidur bisa memberikan rasa syafaat kepada capek misalnya. Jadi ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui ma baina aidihim. Kata ma baina aidihim kita artikan yang sudah ada bagi kita, sudah ada bagi kita. Dan yang belum ada, ma khalfahum. Jadi Tuhan tahu generasi-generasi yang datang kemudian. Ya, kalau kita kan taunya kita sekarang. Tapi Tuhan yang sekarang dan yang sebelumnya dan akan datang. Dan nanti Allah tahu. Khalfa itu di belakangnya nantinya. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Tidak ada yang bisa menjangkau ilmunya Tuhan. Karena ilmunya Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Ya. Kita ini adalah manifestasi dari ilmunya Tuhan. Berarti ilmunya Tuhan lebih tinggi daripada manifestasi kita. Makanya kita sebagai kita tidak bisa menjangkau ilmunya. Karena kita adalah manifestasi daripada ilmunya Tuhan. Jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa, kecuali bimasya. Kecuali kalau dia menghendaki, ya. Baru katakan wasi'a kursiyu. Kursinya itu meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan seterusnya. Jadi ayat seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Makanya jemaah sekalian, kalau kita ingin mengenal Allah ya melalui Al-Qur'an, itu paling tepat. Jadi kita membaca buku-buku ini sebetulnya hanya membantu kita memahami Al-Qur'an. Ingat, membantu kita memahami Al-Qur'an. Jadi dengan demikian menjadi salah kalau kita menggunakan buku ini saja tidak kepada Al-Qur'an. Enggak ada gunanya kan begitu. Ini yang sering kita sampaikan di tadabbur. Banyak orang yang hanya menjadikan buku-buku ulama-ulama, karya-karya karangan sebagai inti daripada pembahasan, padahal itu hanya membantu saja. Jadi kenapa kata membantu? Karena ulamanya lebih dulu mempelajari Al-Quran dari kita, kira-kira gitulah. Nah, jadi kita teruskan. Pada hamparan luas manifestasi universal, terdapat begitu banyak kehadiran atau tindakan wujud yang menghijab sekaligus menampakkan wujud tunggal. Nah, ini bisa kita baca di dalam surat Ar-Rahman ini. Surat 55. Ayatnya 26. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Kalau di sini kan diartikan fan itu adalah binasa. Kita artikan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu adalah relatif, kita artikan relatif. Dia bukan absolut. Wa yabqa, yang absolut itu adalah wajhu rabbika. Yang absolut itu adalah wajah Tuhanmu. Ya.
Kenapa menggunakan wajah Tuhan bukan Tuhan? Karena Tuhan sebagai zat tidak bisa kita pahami secara sempurna. Ya. Karena zatnya Tuhan itu kan misteri. Dia adalah sirrur asrar, rahasia dari segala rahasia. Jadi kullu man alaiha fan. Segala sesuatu itu hakikatnya adalah fan. Fan itu relatif. Yang namanya relatif itu hakikatnya tidak ada. Kelihatan ada tapi tidak ada. Itu namanya fan. Kelihatannya ada tapi hakikatnya tidak ada. Sedangkan wujud Tuhan kelihatannya tidak ada, pasti dialah hakikat ada, kan begitu. Dialah hakikatnya ada. Jadi wayabqa wajhu rabbika, dan wajah Tuhan itu kekal. Kenapa? Karena Dzul Jalali wal Ikram. Dialah yang berada di atas segala-galanya. Ingat, kata-kata itu memiliki Jalali wal Ikram. Kita artikan ini Jalal, ketinggian, dan kemuliaan. Artinya bahwa dialah yang hakiki. Dialah pemilik hakikat yang disebut tadi di sini dengan istilah pure being, wujud hakiki. Ya. Jadi kalau kita bawa ke sini, Zul Jalali wal Ikram artinya dialah yang memiliki wujud hakiki. Ya. Yang lain itu adalah fan. Ya. Jadi ini adalah berkenaan dengan Tuhan yang merupakan wujud absolut. Ya, ya bakal absolut. Ya. Oleh sebab itulah dua hal ini pendek, kulluman alayah, segala sesuatu yang ada selain dia adalah binasa, fan, relatif, tidak ada sebetulnya, dia hanya fenomena saja. Sedangkan waya bakajurabika inilah yang asli, inilah pure being, inilah nomena, inilah nomenanya, sedangkan ini adalah fenomena saja. Ini adalah fenomena, ini adalah nomena saja. Nah, seperti itu. Kalau kita berada di tengah lautan dan kita berada di dalam kapal yang tertutup rapat, ventilasinya karena menggunakan AC, ketika datang angin kencang kan tidak berasa bagi kita. Angin itu kan tidak kelihatan. Ya, kalau kita lihat dari dalam gedung atau dari dalam rumah yang tertutup rapat kan nggak kedengaran itu, angin nggak ada suaranya. Nah, tetapi apa yang kita bisa lihat fenomenanya yaitu ombaknya besar. Kita lihat keluar itu ombaknya besar sekali. Nah, ombak itu fenomena, nomenanya adalah angin. Angin tidak kelihatan. Ya. Padahal ombak itu tidak bisa muncul kalau tidak ada angin. Nah, kurang lebih begitulah hubungan antara nomena dan fenomena. Ini adalah fenomenanya, ini adalah nomenanya. Ya. Cuma kalau angin tadi, nomena yang sifatnya semu juga. Ya, karena hubungannya dengan ombak saja. Hubungannya dengan yang lain bukan lagi. Misalnya hubungannya tadi dengan warna-warni bukan lagi. Ya. Nah, kalau Tuhan nggak, segala sesuatunya dia adalah nomenanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia di atas segala-galanya. Dia adalah nomena di atas nomena. Ya. Nah, jadi makanya setelah itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran bisa kita baca berkenaan dengan ini. Ya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Mulla Sadra menyinggung teologi dan teodisi. Ya. Jadi teologi dan teodisi. Menyinggung teologi dan teodisi. Ya. Teologi dan teodisi. Ya. Apa itu teodisi? Dari kata teo dan diki. Diki itu bahasa Yunani, Tuhan, dan diki itu adalah keadilan. Jadi berkenaan dengan kok kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, adil, kok kenapa ada penderitaan, kenapa ada penyakit, kenapa ada bencana alam, kira-kira gitulah. Kan itu sering ditanyakan orang. Katanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan itu adil. Tapi kok saya ditimpa pohon padahal saya tidak melakukan apa-apa, kira-kira begitulah. Ya, jadi ada penderitaan lah, ada bencana alam. Kenapa? Tuhan katanya Maha baik. Bagi kita kan kelihatannya itu ada kerusakan. Kalau terjadi angin kencang, angin ribut, itu kan kemudian pohon-pohon tumbang. Sawah-sawahnya petani rusak, padahal mau dipanen. Nah, itu kelihatannya kok merusak. Nah, yang membicarakan itu namanya teodisi. Ya, jadi ingat, teologi khusus untuk teo saja.
logo itu kan logos ya. Theos dan logos. Theosnya adalah Tuhan, logos ilmu tentang Tuhan. Kalau di sini ada theos dan diki. Ya, diki itu artinya apa? Eh, keadilan tadi. Maka di dalam teori sini terkadang dalam bahasa Arab disebutkan ilahiyat bimakna al-khas. Teologi dengan makna khusus, ya, yaitu kaitannya dengan kejadian yang tidak menyenangkan, atau rububiyat. Kali ini adalah teologi rububiyat, tapi dengan makna khususnya namanya teodisi. Jadi teologi juga, tapi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, teodisi. Nah, kita lihat di sini. Ya, tadi saya carikan di sini teodisi nih, ada nih. Kita tulis sini teodisi artinya. Nah, ini. Ya, coba sekalian. Ini pakai AI di AI ya. Teodisi adalah upaya filosofis dan teologis untuk menjelaskan mengapa kejahatan dan penderitaan ada di dunia. Meskipun ada kepercayaan pada Tuhan yang maha baik, artinya kita beriman kok tetap ada menderita. Saya sudah salat, tapi kok saya tetap pilek. Saya salat kok tetap kena kanker misalnya. Jadi ada kepercayaan kepada Tuhan yang maha baik, maha kuasa dan maha tahu. Kita tahu Tuhan maha baik, maha kuasa. Tapi kok saya ditimpa penderitaan, kira-kira gitu. Istilah teodisi ini, tadi istilah teodisi ini berasal dari bahasa Yunani theos, Tuhan, dan diki atau dike, keadilan. Jadi theos dan dike menjadilah teodisi. Jadi mungkin ini tulisannya dibacanya sekarang disi, ya bukan dike, disi. Teodisi. Yang secara harfiah berarti membenarkan Tuhan. Artinya membenarkan Tuhan lah yang berada di balik semua kejadian alam ini. Teodisi mencoba menyelaraskan sifat-sifat Tuhan dengan keberadaan kejahatan melalui berbagai argumen seperti peran kejahatan dalam pertumbuhan spiritual atau kebebasan memilih manusia. Bebas memilih itu adalah free will. Ya. Penjelasan lebih rinci ini adalah khas AI. Tujuan utama teodisi. Teodisi berusaha menjawab. Teodisi berusaha menjawab pertanyaan yang dikenal sebagai masalah kejahatan. Problem of evil. Yaitu bagaimana Tuhan yang maha baik, yang maha kuasa, kok dapat mengizinkan kejahatan terjadi. Ini adalah yang dibahas dalam teodisi. Kalau di dalam agama itu namanya ilmu kalam sebetulnya. Itu dikerjanya ilmu kalam. Asal kata, istilah teodisi diperkenalkan oleh filosof Jerman Gottfried Leibniz dari Leibniz ya pada tahun 1710. Contoh argumen teodisi, argumen kehendak bebas dan argumen pertumbuhan jiwa, dua argumennya. Jadi argumen yang dianut oleh teori teodisi ini. Argumen kehendak bebas, bahwa kejahatan moral muncul karena penyalahgunaan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi kenapa ada kejahatan? Ya konsekuensi daripada kehendak bebas. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kejahatan, berarti tidak ada kehendak bebas, kan gitu. Nah, kehendak bebas kan bebas. Saya mau berbuat baik atau berbuat jahat, itu kan konsekuensi. Jadi kejahatan itu konsekuensi daripada kehendak bebas. Kalau saya hanya berbuat baik saja, ya berarti tidak ada kehendak bebas, tidak ada free will, kan begitu. Jadi katakan bahwa kejahatan moral muncul karena penyalahgunaan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kehendak bebas itu dianggap lebih besar. Maksudnya lebih besar lebih besar kandungannya, lebih besar apa ya? Lebih besar maknanya, lebih besar manfaatnya daripada risiko penyalahgunaannya. Jadi kehendak bebas itu jauh lebih besar manfaatnya daripada risiko penyalahgunaannya. Seperti itu. Sama kalau kita misalnya berdagang, kan kadang-kadang rugi. Nah, tapi kalau kita pedagang profesional, maka perdagangan itu jauh lebih besar manfaatnya daripada rugi itu sendiri. Makanya para pedagang itu rugi tidak membuat dia berhenti berdagang. Seperti yang dijelaskan dalam cerita penciptaan dan kejatuhan manusia dalam Alkitab. Kan ada cerita Adam ya. Kemudian ada argumen pertumbuhan jiwa. Jadi ada dua ini teodisi, argumen kehendak bebas
dan argumen pertumbuhan jiwa. Kalau kita menggunakan argumen pertumbuhan jiwa bahwa kejahatan dan penderitaan dapat menjadi cara agar manusia belajar dan menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal ju'. Kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu ketakutan, apalagi kelaparan, kehilangan anggota keluarga, kekurangan harta benda, kehabisan bahan makanan. Itu semua adalah ujian. Nah, namanya argumen pertumbuhan jiwa. Jadi kejahatan dan penderitaan dapat menjadi cara agar manusia belajar dan menjadi lebih baik. Seperti pandangan Santo Irenaeus. Nah, ini adalah karena ini adalah dari barat, ini yang pertama bahasnya ini adalah para santo-santo ataukah para teolog-teolog dari kalangan Kristen yang menyebut dunia sebagai lembah penciptaan jiwa. Lembah penciptaan jiwa. Jadi artinya bahwa kitalah yang menciptakan jiwa kita sendiri. Kalau bahasa lainnya, kitalah yang menempah. Ibaratnya itu ibaratnya itu besi, kita yang menempa besi itu untuk menjadi mobil, untuk menjadi pedang, untuk menjadi tombak, untuk menjadi alat pemanggang. Nah, seperti itulah kita hanya diberikan Tuhan besinya saja, biji-biji besinya, kita yang menempahnya. Nah, begitulah juga dengan argumen pertumbuhan jiwa dari sisi teodisi ini. Nah, jadi itu kita sudah lihat ya, teologi dan teodisi. Ya. Panjangnya ke bawah ini. Ya. Jadi oleh karena itu tindaklah mengherankan jika Mula Sadra menyinggung teologi dan teodisi. Ya, ilahiyat bimakna al-khas. Dalam hampir semua karyanya, maksudnya Mula Sadra menyinggung masalah ini dalam hampir semua karyanya setelah dia menjelaskan prinsip-prinsip umum metafisika. Prinsip-prinsip metafisika al-umur al-ammah. Kata al-umur al-ammah itu singkat dari artinya adalah urusan umum. Jadi prinsip-prinsip umum metafisika al-umur al-ammah. Umur itu dari kata amr, urusan, amma umum. Kenyataannya prinsip-prinsip umum atau al-umur al-ammah ini telah mencakup prinsip-prinsip teologi dan teodisi. Sudah ada di sana masalah teologi dan teodisi. Masalah ketuhanan dan masalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kejadian-kejadian tidak menyenangkan tadi. Sehingga keduanya dijelaskan sebelum bagian yang membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Mula Sadra menjelaskannya sebelum membahas Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-namanya itu af'alnya dan kemudian sifat-sifatnya. Keesaannya serta yang semisalnya. Kayak kita tahu kan ada zat, ada sifat dan ada tindakan af'al. Sifat kemudian zat dulu baru sifat baru af'al. Mula Sadra sendiri adalah seorang teolog dan teosof terkemuka. Jadi ingat dia adalah teolog dan teosof terkemuka. Kalau teolog ya ilmu kalam, kalau teosof sekaligus dia adalah filosof ketuhanan yang dalam hal ini adalah ahli hikmah. Karena hikmah itu adalah teosofi. Jadi Mula Sadra sendiri adalah seorang teolog dan teosof terkemuka, tetapi beberapa karyanya yang terpisah perlu dimasukkan ke dalam pandangan teologisnya. Jadi beberapa karyanya yang terpisah perlu dimasukkan ke dalam pandangan teologisnya. Memang Mula Sadra mengatakan bahwa kalam tidak dapat mendiskusikan masalah-masalah yang dimunculkannya. Ulangi, Mula Sadra mengatakan bahwa kalam itu adalah ilmu teologi ya. Teologi itu kalam. Ya, ilmu ketuhanan. Tidak dapat mendiskusikan masalah-masalah yang dimunculkannya sendiri. Ya. Seperti tadi, kenapa kalau memang Tuhan itu baik, kenapa mesti ada kejahatan? Nanti kemudian ilmu kalam itu juga berpisah-pisah nantinya. Ada yang berbicara tentang Jabariyah, Qadariyah, macam-macamnya. Dan bahwa masalah-masalah tersebut adalah bagian yang semestinya dijelaskan dalam hikmah ketimbang dalam kalam. Hikmah adalah teosofi, sedangkan kalam adalah teologi.
Atau ingin Allah Said Nasr mengatakan bahwa hikmah itu berbicara tentang teodisi, ataukah teodisi itu dibicarakan dalam hikmah, sedangkan teologi dalam ilmu kalam. Seperti itu. Jadi ada dua ini, ya, yaitu hikmah dan kalam. Seperti mana tadi dalam pandangan Kristen ada teologi dan ada teodisi. Ya. Akan tetapi dia benar-benar menyadari bahwa prinsip-prinsip umum yang menjadi jantung doktrin metafisikanya adalah berlaku untuk semua tingkatan realitas. Jadi dia benar-benar menyadari bahwa prinsip-prinsip umum atau kata tadi al-umur al-ammah itu yang menjadi jantung doktrin fisikanya, yaitu apa tadi? Yang prinsip-prinsip umumnya tadi, yaitu yang pertama asalatul wujud, asalah. Yang kedua apa tadi? Tashkik al-wujud. Yang ketiga apa tadi? Wahdatul wujud. Jadi ada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah asalah. Yang kedua tashkik. Yang ketiga adalah wahdah. Ya, jadi asalatul wujud, tashkik al-wujud, kemudian yang ketiga adalah yaitu wahdatul wujud. Jadi kita menyampaikan ini bahwa ada 3 prinsip utama dalam filsafatnya Mullah Sadra, ya. Jadi kita tulis saja di sini karena tadi sudah ada di sana. Jadi 3 prinsip utama karya Mullah Sadra. Yang pertama sekali adalah asalah. Asalatul wujud. Yang kedua tashkik. Ya, tashkik al-wujud. Ketiga wahdatul wujud. Ya. Jadi bisa kita coret ini supaya kita ambil yang singkat saja, asalah, tashkik, dan wahdah. Jadi 3 prinsip sadar, asalah, tashkik, dan wahdah. Yaitu prinsipalitas, kemudian gradasi, maksudnya gradasi wujud, ya. Ingat aslinya ke sini. Wahdah kesatuan. Jadi prinsipalitas wujud artinya bahwa hanya satu yang namanya wujud asli, cuma satu. Ya. Lalu kenapa muncul yang lain? Ya dia juga sih sebetulnya. Cuma ketika dia menjadi yang lain, atau dalam pengertian kelihatan menjadi yang lain, ingat kelihatan menjadi yang lain, maka itu bertashkik, bergradasi seperti cahaya. Tetapi walaupun telah bergradasi, dari yang paling terang sampai kepada yang di bawah agak gelap, itu satu kesatuan, wahdatul wujud. Jadi seperti itu memahaminya. Jadi inilah saya kira kalau kita yang memahami pemikiran Mullah Sadar secara keseluruhan. Nanti kalau kita sudah paham 3 ini, kita baca karya Mullah Sadar 9 jilid itu gampang memahaminya, karena berasal dari sini. Istilahnya tadi, Said Nasr ini adalah merupakan jantungnya. Ya. Kita menyebutnya prinsip utama. Kalau Mullah Sadar, Said Nasr menyebutnya sebagai jantungnya. Atau mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai backbone-nya. Backbone-nya artinya tulang punggungnya. Ya. Yang menyebabkan berdirinya itu sesuatu kan tulang punggung. Jadi inilah tulang punggung atau backbone ataupun prinsip utama ataupun prinsip mendasar daripada Mullah Sadra, yaitu asalah, tashkik, dan wahdah. Kita kembali lagi ke sini. Akan tetapi dia benar-benar menyadari bahwa prinsip-prinsip umum yang menjadi jantung doktrin metafisikanya adalah berlaku untuk semua tingkatan realitas. Dari wujud hakiki adalah pure being, hingga ke tingkatan wujud yang paling rendah, dan berlaku pada semua alam pengetahuan. Dari pengetahuan tentang Allah, berikut kualitas-kualitas dan sifat-sifatnya, hingga pengetahuan tentang alam fisik. Jadi antara sains, filsafat, dan ma'rifatullah itu satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Disinilah ya teknologi itu kan adalah turunan daripada sains. Teknologi
sains, filsafat, kemudian ke atas adalah marifatullah, hikmah, itulah satu kesatuan. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita katakan, wah itu ilmu sains, ilmu sekuler, nggak bisa. Ya. Itulah mengapa dia berusaha untuk menyediakan kunci untuk memahami semua cabang pengetahuan dengan bantuan prinsip-prinsip umum tersebut. Juga membangun dasar teosofi transendennya dengan bantuan prinsip-prinsip umum yang sama. Ingat tadi prinsip umumnya, yaitu adalah umur al-ammah, ya, prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum ini di samping berlaku bagi teologi dan teologi, ingat umur al-ammah tadi yang 3 itu ya prinsip umum. Jadi umur al-ammah ini di samping berlaku bagi teologi dan teodisi, juga berlaku bagi kosmologi, etika, serta psikologi spiritual dan eskatologi. Ya, jadi sampaikan teologi teodisi sudah tadi ya. Kita sudah artikan teodisi sudah. Masalah ketuhanan tapi membahas kenapa kejahatan ada, kenapa hal-hal buruk kelihatan ada. Kemudian kosmologi, ilmu tentang alam semesta, etika, akhlak, ya, tentang perbuatan manusia. Psikologi spiritual, ya, berkenaan dengan tasawuf atau keirfan. Eskatologi menyangkut masalah akhirat. Jadi eskatologi itu adalah alam akhirat. Jadi kita lihat di sini ada 3. Kosmologi, etika, psikologi spiritual, dan eskatologi. Dan bagaimana doktrin tradisional lainnya, semua cabang teosofi transenden, ingat teosofi transenden berarti al-hikmah ya, al-hikmah al-muta'aliyah, disatukan pada satu batang pohon yang berakar di dalam apa yang disebut dengan wujud. Jadi semuanya kembali kepada wujud. Being, wajibul wujud, ya, atau kata tadi pure being, ya, wajibul wujud. Jadi semuanya kembali ke sini. Jadi sebetulnya yang kita saksikan cuma dia, yang kita bahas cuma dia sebetulnya. Ya. Yang menyebabkan kelihatannya banyak itu tadi. Kenapa? Karena ada gradasi ke bawah. Gradasi melahirkan pluralitas. Tapi pluralitas itu bersumber dari yang satu. Iya. Karena dia bergradasi, yang plural itu hakikatnya yang tunggal, yang singular. Ya, jadi kita istilahkan yang wahda itu adalah berada dalam al-kathra. Al-kathra dalam al-wahda. Ya. Jadi al-wahda dia nampak dalam al-kathra. Karena semuanya dia. Dan al-kathra itu hakikatnya adalah al-wahda. Maka disebut dengan al-wahda, al-kathra fil wahda, wal-wahda fil kathra. Ya. Kathra itu yang plural. Jadi dan sebagaimana doktrin tradisional lainnya, semua cabang teosofi transenden disatukan pada satu batang pohon yang berakar di dalam wujud. Being, wujud, wajib, atau wajibul wujud. Itu sendiri. Dan yang pada akhirnya diidentifikasi dengan gema-gema kosmis wujud. Diidentifikasi dengan gema-gema. Tahu gema itu, kalau kita bersuara itu seakan-akan menggema. Itu suara kita juga. Coba kalau kita bersuara ada gemanya, apa bahasa lainnya gema ya? Echo, ada echonya. Ya. Kalau kita bersuara baru ada gema atau ada echo, itu seakan-akan ada suara lain, padahal suara kita juga. Ya. Di Iran itu ada masjid, lupa namanya masjid apa, kalau kita berteriak itu kedengaran 7 gelombang. Ya. Seakan-akan suara kita itu menjadi 7 gelombang. Ya. Nah, saya kira kalau echo begitu. Makan, an, kan begitu kan. Jadi makan, an. Terakhirnya biasa kedengaran berkali-kali begitu. Nah, itu namanya gelombang, itu namanya echo, itu namanya gema. Jadi gema-gema kosmis wujud. Pohon yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim dalam ayat seperti pohon yang baik dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Yaitu daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatan kataibatin. Ya. Asluha sabitun wa faruha fis sama, begitu. Nah, jadi ini adalah di dalam surat Ibrahim ini kita bisa baca. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah pembahasan kita pada hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 18 bulan 10 25. Yang mau bertanya dipersilakan.
Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita akhiri sampai di sini. Ada di chatroom, Ustaz. Oh, ada di chatroomnya. Ya, Pak Burhan. Kita dan seluruh alam ini diikat oleh cahaya, betul. Kita dan seluruh alam diikat oleh cahaya dalam tanda cahaya C besar ya. Dan cahaya itu apa yang saya pahami adalah matahari yang memancarkan cahaya ke bumi kalau di matahari. Dan alam sehingga kita bisa melihat setiap sesuatu betul. Pada gradasinya melalui penglihatan, merasa melalui lidah, dan kulit melalui sentuh betul sekali. Karena kalau kita tidak melihatnya, tidak mungkin nanti kita akan memakannya. Kita takut. Pada ilmu alam, ya ilmu alam ini adalah ya, matahari itu adalah sebagian dari sekelumit galaksi, betul sekali. Bahkan matahari ini adalah berasal dari satu galaksi kita, namanya galaksi Bima Sakti. Ya. Kemudian, dan ada galaksi-galaksi yang jauh lebih besar, betul sekali, yang kejauhannya diukur dengan triliunan massa cahaya, betul sekali. Kecepatan waktu massa cahaya. Maka apakah ada cahaya lain selain matahari yang kita maklum ketahui yang menyinari galaksi-galaksi dalam semesta? Jawabannya ada. Kalau cahaya ya, kalau di alam semesta ini ada banyak cahaya-cahaya. Makanya kalau kita di malam hari, kalau Pak Burhan malam hari, ketika tidak ada bulan, tidak ada rembulan, itu kan banyak cahaya, banyak bintang-bintang. Nah, bintang-bintang nantinya itu ada dua macam. Ada yang kelihatannya terang, memang maksudnya walaupun kecil tapi terang, dan ada yang kelihatannya agak redup. Nah, yang terang itu adalah matahari di tempatnya masing-masing. Jadi dia matahari. Ya, sedangkan yang redup-redup itu kayak bulan, dia hanya menerima cahaya dari mataharinya mereka. Seperti mana bulan kita itu hanya menerima cahaya dari matahari. Makanya rembulan itu kalau kita malam hari itu kan agak redup sebetulnya, tidak seterang matahari. Jadi kalau kita lihat bulan di malam hari, walaupun bulan purnama, bisa kita lihat dan tidak sakit mata kita. Kita bisa melihat bulan purnama, tidak sakit. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cahaya. Dia hanya memancarkan, jadi melihat matahari, melihat bulan di malam hari, persis sama dengan melihat tembok di samping rumah kita. Ya, kalau kita melihat tembok, tidak sakit mata kita. Kenapa? Karena hanya memancarkan cahaya yang diterima dari matahari, persis sama dengan bulan di malam hari, tidak sakit mata kita, karena dia hanya memancarkan cahaya yang diterima dari matahari. Tapi kalau kita langsung melihat kepada matahari, sakit mata kita. Bisa buta, kata orang, kalau di tengah matahari kita paksakan melihatnya. Nah, jadi ada banyak mata di tempat lain seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau ya, Afwan. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi